Salam sang sejati. Dalam heningnya tanah pemakaman, di balik gundukan bumi yang sunyi, seringkali tersimpan misteri yang menggetarkan akal budi. Pernahkah kita mendengar kisahnya saat sebuah makam yang telah menelan waktu puluhan tahun terpaksa dibongkar, entah untuk keperluan pelebaran jalan atau sekedar pemindahan, dan yang ditemukan bukanlah debu dan tulang belulang, melainkan jasad yang masih utuh, seolah-olah waktu menolak untuk melahapnya, seolah bumi juga enggan untuk merengkuhnya. Fenomena ini dalam khazanah ilmu spiritual Islam sering disebut sebagai jisim mubarak, sebuah jasad yang diberkati, sebuah raga yang tersucikan. Bagi banyak alangan, terutama para penempuh jalan ruhani, keadaan ini adalah sebuah idaman, sebuah tanda kesuksesan perjalanan spiritualitasnya. Tapi, apakah sebenarnya jisim mubarak itu? Apakah sekedar jasad yang awet, ataukah ia adalah penanda dari sesuatu yang jauh lebih mendalam, sesuatu yang bersinggungan erat dengan hakikat penciptaan dan tujuan akhir dari sang diri? Banyak yang memahaminya secara sederhana, bahwa orang yang suci, jasadnya tidak akan dimakan tanah. Namun kajian ilmu hakikatullah, ilmu tentang hakikat-hakikat rahasia ketuhanan, membuka tabir ini dengan pemahaman yang jauh lebih radikal dan menakjubkan. Pada dasarnya, kematian adalah proses kembalinya unsur-unsur tanah kepada tanah dan roh kepada ilahi. Itu adalah hukum alam yang baku. Lalu bagaimana mungkin jika sebuah jasad menolak hukum-hukum tersebut? Dan ilmu hakikatullah telah mengajarkan bahwa ini bukanlah tentang menolak, melainkan tentang transformasi yang telah terjadi semasa hidupnya. Sebuah proses radiasi ilahiyah, pemaparan cahaya Tuhan yang terjadi secara terus-menerus. Ini bukan radiasi material seperti uranium, tetapi pancaran nur ilahi yang memancar dari esensi zat yang maha cahaya. Dalam ibadah, dalam berzikir, dalam setiap detik, di mana hati yang bersih dan khusyuk menghadap Sang Khalik, cahaya ini memancar dan memapar seluruh keberadaan sang hamba, termasuk jasad fisiknya. Dan proses ini bukanlah mengubah bentuk fisik, tetapi mengubah sifat energi dasar dari jasad tersebut. Selama hidup, jasad kita dihidupi oleh roh dan digerakkan oleh nafsu. Namun ketika cahaya ilahi secara konsisten memancar, secara perlahan ia kemudian membersihkan sifat-sifat kotor nafsu dan juga materi, kemudian menggantikannya dengan sifat-sifat cahaya. Jasad yang awalnya bersifat nasut, kemanusiaan yang padat, zat asam, perlahan-lahan mulai terimbuhi sifat lahut, ketuhanan yang bercahaya. Inilah yang dalam ilmu tasawuf falsafi
disebut sebagai tajalli asma wa sifat Allah pada diri hambanya. Setiap asma nama Allah seperti Al-Hayy, Maha Hidup, Al-Qayyum, Maha Mandiri, Al-Baqa, Maha Kekal, memiliki pancaran cahayanya sendiri-sendiri. Jadi ketika seorang hamba berhasil menempatkan dirinya sebagai cermin yang jernih, maka cahaya-cahaya pada asma ini kemudian akan memantul dan melekat pada jiwanya. Dan ternyata pada level tertentu mempengaruhi bahkan jasad fisiknya. Cahaya Al-Baqa misalnya, ia meninggalkan jejak kekekalannya. Jejak inilah yang menjadi pengawal ilahiyah yang menahan laju dekomposisi. Jasad itu tidak lagi sepenuhnya milik dunia karena ia telah diklaim oleh cahayanya. Ia menjadi seperti barzah yang berjalan, sebuah keadaan peralihan yang sifatnya membeku. Sebuah bukti fisik bahwa perjalanan roh sang hamba telah begitu dekat dengan sumbernya, sehingga residu cahaya itu tetap abadi dan melampaui ajal biologisnya. Namun ada tingkatan yang lebih tinggi lagi daripada jisim mubarak ini, yaitu sebuah fenomena yang disebut sebagai fana al-jisim atau moksa yang dalam tradisi lain. Jika paparan cahaya ilahi itu begitu kuat, begitu intens, dan begitu sempurna, maka yang terjadi bukan lagi sekedar pengawetan, melainkan transformasi total. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Ilmu hakikatullah yang jarang diketahui menyatakan bahwa seluruh alam semesta termasuk jasad manusia pada hakikatnya adalah materi yang padat cahaya. Segala sesuatu berasal dari Nur Muhammad, dari cahaya di atas cahaya. Saudaraku, sang sejati, kematian dan pembusukan adalah proses kembalinya materi kepada keadaan yang lebih rendah. Sementara fana al-jisim adalah proses percepatan, di mana jasad tidak kembali ke tanah, melainkan langsung kembali kepada hakikat asalnya. Ini bukanlah hal yang mustahil secara ilmiah. Sains modern melalui rumus Einstein E sama dengan mc telah membuktikan bahwa materi dan energi adalah dua sisi dari koin yang sama. Sebuah massa dapat melepaskan energi yang dahsyat. Apa yang dilakukan oleh cahaya ilahi yang merupakan sumber dari segala energi adalah memicu reaksi peluruhan suci ini. Ia meleburkan ikatan-ikatan material jasad dan mengembalikannya ke bentuk energi cahaya primordialnya. Inilah makna sebenarnya daripada lebur atau lenyapnya jasad para waliullah yang telah mencapai makom tertinggi. Oleh karenanya, jisim mubarak seharusnya tidak kita pahami sebagai tujuan akhir, sebab ia hanyalah sebatas penanda jalan, seperti rambu-rambu yang menunjukkan bahwa musafir rohani telah berada di jalur yang benar. Ia adalah bukti nyata bahwa ibadah dan pensucian jiwa bukanlah sekedar ritual tanpa bekas. Ia meninggalkan jejak yang mendalam
tidak hanya di alam roh, tetapi juga di alam materi. Fenomena ini mengajarkan kita sebuah pelajaran agung. Tubuh kita adalah kitab catatan perjalanan roh. Setiap zikir, setiap sholat yang khusyuk, setiap tindakan kebajikan yang ikhlas adalah seperti goresan tinta cahaya yang menuliskan ayat-ayatnya di dalam daging, darah, dan tulang. Apakah nanti kitab jasad kita akan ditutup dengan keadaan yang hancur, ataukah menjadi kapsul cahaya? Dan jisim mubarak yang bersaksi di alam barzah tentang kesungguhan kita mendekat kepadanya. Pertanyaan itu bukan untuk dijawab dengan kata-kata, tetapi dengan perjalanan hidup kita sendiri. Maka berjalanlah, bersihkanlah hati, paparlah diri pada cahayanya, karena pada akhirnya bukan soal apakah jasad kita akan awet atau tidak, tetapi apakah perjalanan kita telah membawa kita semakin dekat untuk berjumpa dengan sumber daripada segala cahaya itu sendiri. Demikianlah, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Salam